Nama saya Adi Sularso, bekerja di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Kebetulan saat ini sejak Januari saya dipercaya di koordinator urusan hubungan masyarakat, promosi dan pemasaran. Kalau kita cerita Gunung Ciremai ini mungkin sudah kita ketahui bahwa Gunung Ciremai ini gunung tertinggi di Jawa Barat. Nah, kalau menurut sejarahnya, sejak tahun 1930 itu sudah ditetapkan sebagai hutan lindung waktu pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian tahun 78 itu menjadi hutan produksi, pengelolanya itu Perum Perhutani waktu itu di bawah Unit 3 Jawa Barat. Tahun 1999 itu menjadi hutan lindung dan hutan produksi. Dan tahun 2003 itu tepatnya 14 Juli sebagai hutan lindung. Baru pada tahun 2004 pada tepatnya 19 Oktober itu ditunjuklah menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai dengan luasan kurang lebih 15.500 hektar waktu itu, dan ditetapkan kemudian untuk luasan yang saat ini itu pada 8 Mei 2014 dengan luasan 14.841,3 hektar. Dari luasan yang 14.841,3 hektar tadi itu terbagi menjadi dua wilayah, yaitu di Kabupaten Majalengka seluas 6.029 hektar dan di wilayah Kabupaten Kuningan seluas 8.811 hektar. Di Kuningan itu ada 32 desa dan di Majalengka ada 22 desa. Jadi semuanya ada 54 desa. Sampai dengan saat ini penetapan zonasi yang ada di Taman Nasional Gunung Ciremai itu meliputi zona inti, kemudian zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi, zona khusus, dan zona religi, budaya, dan sejarah. Untuk pengelolaan kaitannya dengan zona religi, budaya, dan sejarah khususnya di situs lingga, ada beberapa proses yang sudah kita lakukan kaitan di awal-awal. Artinya bahwa situs lingga ini sebetulnya kan punya keunikan tersendiri, berbeda dengan potensi-potensi wisata alam yang cenderung memang lebih banyak ada di kawasan kita. Untuk situs lingga ini pernah kita melakukan upaya-upaya baik pengembangan secara situsnya maupun pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Nah, untuk situs lingga kita pernah bekerja sama dengan Bappenas waktu itu membuat beberapa kegiatan. Kalau nggak salah di situ ada penyediaan semacam bangunan yang harapannya itu bisa dijadikan informasi center, kemudian juga kegiatan kelompok masyarakat Sagarahiang untuk beraktivitas yang ada kaitannya mungkin dengan pengemasan makanan khas lokal ataupun kegiatan-kegiatan lain yang bisa paling tidak memberikan kepada kelompok untuk bisa mengembangkan situs lingga khususnya. Nah, memang kegiatan yang lain itu tidak hanya dilakukan oleh TNGC sebetulnya. Seperti tadi saya bilang, kita sudah pernah bekerja sama dengan Bappenas. Tentunya ada institusi lain yang bisa terlibat seperti Dinas Perpurbakalaan, maupun sampai sejauh ini tentu kita terus bekerja sama dengan pihak-pihak lain termasuk dengan pemerintah daerah kaitannya ingin mengembangkan situs lingga. Taman Nasional Gunung Ciremai ini hadir tentu untuk sama-sama kita menjaga Taman Nasional Gunung Ciremai ini lestari dan memberikan kebermanfaatan. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan fungsi itu. Yang ada 3 pilar sebetulnya yang kita harus jaga, yaitu satu adalah perlindungan dan pengamanan, kemudian pengawetan dan pemanfaatan secara lestari. Termasuk situs lingga ini bisa dijadikan satu destinasi yang tentu mempunyai nilai baik secara kelestarian situs lingga itu sendiri maupun secara ekonomi yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitar, khususnya Desa Sagarahiang.
Bapak Pak Sukana, Juru Pelihara Situs Lingga, Punden Berundak Situs Lingga. Situs Lingga itu peninggalan Raden Purbalingga, Pangeran Catur Carita. Itu 4000 tahun sebelum Masehi. Itu tim arkeolog yang menyatakan di sana tuh tempat berkumpulnya para raja, tempat menghitung hari, bulan dan tahun di Situs Lingga itu. Situs Sangyang itu peninggalan 2000 tahun sebelum Masehi deh. Kalau yang di atas Situs Lingga itu 4000 tahun sebelum Masehi. Di sini 2000 tahun sebelum Masehi. Itu tim arkeolog yang mengatakan. Itu peninggalan Ari Lesonggala ya deh. Terus di sana itu ada batu, ada lingga yoni, ada sapi Nandini. Ada 4 curug deh. Yang pertama yang terdekat ini Curug Pangleseran, yang kedua Curug Pamandayan, yang ketiga Curug Ciarca, sama Curug Kanteh. Menurut sejarah dulu ya waktu zaman penjajahan Belanda itu di sana tempat mengatur strategis para pejuang. Itu di sana tuh dibombardir sama tentara Belanda. Alhamdulillah jangankan yang tewas, yang luka pun nggak ada. Sekarang ada jalan yang dari Babatan dari bawah ke sini tuh, itu jalan Kelana Sakti 400. Itu dinamain itu nyangkut sama Curug Pangleseran itu berarti sejarahnya waktu dulu. Daya tarik di Situs Lingga itu ya termasuk berarti itu kan ODTWA Situs Lingga, objek daya tarik wisata alam Situs Lingga, wisata religi, wisata sejarah termasuknya deh itu di sana tuh. Kebetulan di Curug Pangleseran itu deh, itu kan masih satu alur dari Curug Ciarca. Ciarca yang di atas itu ada 7 curug, cuman satu curug cuman berundak-undak gitu. Ada 7 curug, di sana ada Arca Ganesha. Ya airnya tuh keluar dari Arca, sama yang di bawah ini juga Curug Pangleseran kan ada. Itu ada semacam kayak Arca, ya Arca muka. Cuman keluarnya bukan dari Arca. Kalau yang di bawah mah, kalau yang di atas mah langsung dari Arcanya. Ya itu yang menimbulkan daya tarik wisata. Kendalanya akses jalan deh. Habis Covid ini sekarang udah normal ya, cuman akses jalan agak sulit, jadi belum diperbaiki, belum dibenahi lagi, jadi ya agak kendala sih. Ya dampak dari corona kemarin itu. Sebelum corona mah alhamdulillah sempat booming, sempat banyak pengunjung gitu. Semenjak corona sampai sekarang ya ada sih, cuman nggak kayak dulu sebelum corona gitu. Harapan Bapak, harapan kami ke depannya mudah-mudahan objek wisata alam yang ada di sini tuh kayak dulu-dulu lagi ya, banyak pengunjung, terus akses jalannya gampang dilalui. Nah gitu kan, di Situs Lingga itu belum ada sama sekali misalkan MCK atau musola, terus papan informasi belum ada. Jadi harusnya di sana tuh ada lah MCK, walaupun kecil atau gimana ada. Terus musola walaupun kecil harusnya itu ada. Kalau wisata itu saling menunjang deh. Jadi kalau yang di sini di bawah Situs Sangyang banyak pengunjung, otomatis ke atas juga ke Curug sama ke Situs Lingga juga ke bawah. Jadi saling menunjang gitu deh. Kalau di sini ramai jelas otomatis di atas juga ramai gitu. Di sini banyak pengunjung, ke atas juga banyak.